Setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dengan tegas bakal mengakui negara Palestina, kini Inggris mengikuti jejaknya. Inggris juga menyatakan bakal mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dilansir dari The New York Times pada Selasa 29 Juli. Pemerintah Inggris akan mengakui negara Palestina sebelum pemilihan umum 2029 mendatang. Starmer menegaskan, bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza harus segera dihentikan. News that Israel will allow countries to airdrop aid into Gaza has come far too late. But we will do everything we can to get aid in via this route. We are already working urgently with the Jordanian authorities to get British aid onto planes and into Gaza. More broadly, alongside our closest allies, I am working on a pathway to peace in the region, focused on the practical solutions that will make a real difference to the lives of those who are suffering in this war. That pathway will set out concrete steps to turn the desperately needed ceasefire into a lasting peace. Recognition of a Palestinian state has to be one of those steps. I'm unequivocal about that. But it must be part of a wider plan which ultimately results in a two-state solution and lasting security for Palestinians and Israelis. Hamas diminta melucuti senjata dan menyerahkan kendali Gaza kepada pemerintah Palestina. Perintah melucuti senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa pada Senin 28 Juli. Mustafa menegaskan desakan itu dilakukan untuk memulihkan keamanan di wilayah Gaza yang dilanda perang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Mustafa dalam konferensi PBB yang membahas solusi dua negara Israel dan Palestina di New York. Mustafa juga menyerukan di awal pertemuan bahwa pasukan internasional harus membantu menjamin berdirinya negara Palestina. Ia juga mendesak Israel untuk menarik diri sepenuhnya dari jalur Gaza. Adapun konferensi PBB itu berlangsung selama 3 hari, di mana Prancis dan Arab Saudi bersama-sama menjadi pemimpin pertemuan. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan bahwa hanya solusi politik kedua negara yang bisa membantu memenuhi aspirasi rakyat Israel dan Palestina. Menurutnya, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mendamaikan konflik berkepanjangan di jalur Gaza. Geram dengan aksi Israel di jalur Gaza, pemerintah Belanda dengan tegas mengancam militer Israel. Belanda juga memanggil Duta Besar Israel untuk memberikan peringatan keras atas situasi di Gaza. Selain itu, Belanda melarang 2 menteri kabinet Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich untuk masuk ke wilayahnya. Keputusan tegas itu diumumkan Belanda melalui surat resmi yang diterbitkan pada Senin 28 Juli. Adapun Belanda mengambil sikap tegas atas aksi Israel di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menegaskan bahwa kedua menteri Israel itu dilarang masuk ke wilayahnya karena telah berulang kali menghasut aksi kekerasan di Palestina. 2 menteri Israel itu juga kerap menyerukan pembersihan etnis di jalur Gaza. Oleh karena itu, Belanda mengambil sikap tegas dengan melarang 2 menteri Israel itu untuk masuk ke wilayahnya. Larangan itu dilakukan Belanda sebagai bentuk sikap tegas untuk melawan tindakan yang dinilai membahayakan perdamaian dan keamanan. Militer Houthi bergaskan bakal membebaskan awak kapal Yunani Eternity Sea yang ditenggelamkan di Laut Merah pada beberapa waktu yang lalu. Pernyataan itu disampaikan pejabat Houthi Muhammad al-Buhaiti dilansir dari The Times of Israel pada Selasa 29 Juli. Pembebasan awak kapal Eternity Sea itu dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Namun Houthi mungkin bakal menerapkan pengecualian kepada pelaut Rusia yang ditahan. Buhaiti mengatakan bahwa nasib kapal dan awaknya yang melintas di Laut Merah merupakan cerminan dari hasil negosiasi Hamas dan Israel. Ia juga menyebut bahwa pengecualian dan perjanjian dengan pihak ketiga mungkin saja terjadi.
Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan komando militer. Menurut Buhaiti, operasi militernya difokuskan untuk menekan Israel, sedangkan hasilnya juga harus tercermin dalam negosiasi antara Palestina dan Israel mengenai gencatan senjata di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.